Mas Steven, tapi tentu ada yang berbeda dong ketika sebelum pandemi dengan pada masa pandemi. Terutama soal protokol pasti ya. Nah, gimana nih protokolnya MPS selama masa pandemi? Ya, tentunya kita menerapkan standar protokol yang memang diwajibkan ya. Mulai dari cabang-cabang kita persiapkan semua karyawan kita menggunakan masker tentunya. Kemudian kita persiapkan juga tempat cuci tangan beserta sabun, hand sanitizer gitu ya, untuk menjaga juga, baik itu menjaga kita punya karyawan dan staff maupun juga customer-customer yang datang ke cabang ataupun agen kita. Selanjutnya untuk di bagian distribusi, bagian pengantaran barang pun kita menerapkan standar-standar sesuai dengan protokol kesehatan. Menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan sebagainya. Jadi tetap ya, semua dijaga. Betul. Karena begini sahabat inti, dalam suasana kita adaptasi kebiasaan baru, seringkali fokus kita itu hanya ke behavior engineering-nya, itu hanya ke perilaku sosialnya. Sementara ya artinya perilaku sosial, dilarang berkerumun, dilarang bikin acara besar-besar, tapi seringkali kita abai dengan perilaku yang sifatnya lebih personal. Bagaimana bertransaksi jual beli, ya bagaimana menjaga safety, pegang uang, pegang barang kiriman, dan sebagainya. Puji Tuhan, Alhamdulillah, MPS ternyata aware terhadap persoalan tersebut. Sehingga MPS kemudian bisa juga menjaga bagaimana COVID ini tidak semakin berisiko tersebar di masa pandemi ini. Saya kira protokol kesehatan itu menjadi penting ya, menjadi variabel yang sangat penting di semua jenis usaha kali ini. Apakah itu restoran, kuliner ya, apalagi ekspedisi, kemudian ya semua jenis usaha saya rasa. Dan mungkin alangkah lebih kerennya juga kalau nanti kurir-kurir MPS ketika dia datang ke rumah, itu kalau sempat juga menyampaikan bagaimana protokol itu juga penerimaannya oleh klien ya kan. Ini harus diterima dengan safety, kalau yang terima anak-anak tolong diingatkan gitu ya. Ini Dek, kalau sudah terima nanti nyampe taruh di dalam, tangannya langsung cuci dan seterusnya. Wah itu luar biasa. Dan itu patut kita apresiasi ya MPS, bagaimana komitmennya terhadap kesehatan. Nah yang selanjutnya Mas Steven, yang namanya ekspedisi itu kan pasti juga terkait dengan asuransi. Oke. Ya kan? Nah ini apakah semua produk sudah diasuransikan secara keseluruhan atau by klien yang pilih sendiri produknya mau diasuransikan atau tidak gitu? Ya, untuk asuransi sendiri kita udah ada fasilitas asuransi, tapi kita berikan keleluasaan untuk customer ini memilih. Jadi opsinya di customer tentunya. Di customer. Nah, hanya kita menyarankan, kita memberikan advice, terutama untuk barang-barang yang valuable, yang bernilai, kita sarankan untuk diasuransikan. Tentunya demi keamanan customer sendiri. Ya. Oh gitu. Ya. Jadi pilihannya sebenarnya ada di customer. Pilihan ada di customer. Kita hanya tapi kalau dia tidak diasuransikan, kira-kira misalkan amit-amit nih ya, terjadi sesuatu barang nggak nyampe, ya kan? Ya mudah-mudahan nggak terjadi. Ya kan? Kalau terjadi, kira-kira covernya berapa? Apa ini yang di cover? Untuk barang kiriman yang tidak diasuransikan, penggantian dari ekspedisi ini hanya mengikuti aturan maksimal 10 kali dari ongkos kirim. Oh itu udah standar semua perusahaan ekspedisi? Jadi aturannya yang berlaku, penggantian maksimal untuk barang yang tidak diasuransikan itu hanya 10 kali dari ongkos kirim. Jadi maksimal. Gitu sahabat inti, kalau barangnya tidak diasuransikan di ekspedisi itu hanya 10 kali dari ongkos kirim. Betul. Sementara nilai barangnya mungkin bisa 100 kali, 200 kali. Yes. Wow, saya rasa mungkin akan lebih baik diasuransikan ya, kalau barangnya berharga sekali ya. Barang berharga kita sangat menyarankan diasuransikan. Biasanya berapa asuransinya biayanya? Untuk asuransi sebetulnya murah. Kita hanya kenakan 0,25% dari value atau dari harga barang. 0,25%. Jadi kalau barangnya sejuta? 2.500 lah. Wah murah sekali sebenarnya. Ya. 1 juta nilainya asuransi cuma 2.500. Cuma 2.500. Kalau 10 juta cuma 25.000. Iya. Jadi lebih baik diasuransikan. Lebih baik diasuransikan, betul. Nah, sekarang gini, Mas Steven. Karena di sini kan banyak sahabat inti yang juga pengen tahu. Kalau sekiranya memang ekspedisi ini adalah sebuah jenis usaha yang tahan banting di masa pandemi, why not? Kemudian orang-orang juga boleh coba-coba ingin terlibat. Ya kan? Toh juga banyak aktivitas di rumah, rada vakum, ya kan? Pendidikan juga berlangsung di rumah, aktivitas usaha yang lain juga mungkin terhambat. Nah, kalau kebanyakan di rumah, ya kenapa enggak juga melibatkan diri misalkan di usaha ekspedisi ini. Kira-kira terbuka nggak peluang? Nah, ini langsung loncat ke
peluang yang kedua nih. Peluang kedua. Peluang buat menjadi mitra, menjadi agen gitu ya. Yeah. Ya sebetulnya hari ini kita akan sharing dua hal sih. Yang pertama kontribusi kami selaku perusahaan ekspedisi terhadap usaha-usaha UMKM terutama sesuai tema hari ini yang membutuhkan jasa atau layanan untuk distribusinya. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami ingin membuka peluang sebetulnya untuk siapapun itu pelaku usaha, teman-teman semua untuk menjadi kami punya mitra atau agen. Yeah. Ya, sehingga di kondisi seperti ini mungkin ada yang teman-teman yang masih study, masih kuliahnya sekarang dari rumah online. Kemudian teman-teman yang sudah bekerja ataupun yang berwirausaha sendiri, mungkin usahanya ada yang vakum ataupun yang karyawan ada yang dirumahkan. Ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan ya, salah satu sumber penghasilan yang bisa sustain di tengah kondisi seperti ini. Oke. Jadi MPS punya program ya sebenarnya untuk membuka kesempatan bagi siapapun. Nah, sahabat inti, ternyata MPS tidak sekedar bercerita bagaimana indahnya bisnis ekspedisi di masa pandemi, ya, yang terus tetap tumbuh, tapi MPS juga membuka kesempatan bagi siapapun yang tertarik untuk menekuni bisnis ekspedisi. Betul. Kira-kira entry barrier-nya tinggi nggak? Sulit nggak sebenarnya? Untuk menjadi agen terutama ya, untuk menjadi agen saya bisa bilang barrier to entry to bisnis ini hampir tidak ada sebetulnya. Hampir tidak ada. Jadi siapapun yang mau, siapapun yang punya minat dan tekad bisa. Ya paling nggak punya tempat lah. Siapapun bisa. Ya. Tapi karena entry barrier-nya rendah, tapi tentu juga ada resiko akhirnya semua orang bisa terlibat, ya persaingan juga tinggi. Persaingan tinggi. Tapi yang jelas ini tahan krisis ya. Ya. Tahan krisis. Betul. Menarik juga. Saya rasa ini bisa jadi peluang bagi pelajar, bagi mahasiswa, bagi ibu rumah tangga juga ya. Termasuk Ibu Lingling ini. Ibu Lingling ini. Ibu Lingling ini udah kurang lebih 2-3 tahun menggunakan layanan kita untuk melakukan pengiriman barang-barang produksinya. Ya, terus kemudian jadi berminat juga mau buka. Dengan kondisi pandemi, kemudian juga mungkin punya tempat toko PND ya, yang sekarang mungkin masih berjalan. Beliau ada minat juga untuk membuka agen MPS. Oh gitu Ibu? Ya. Waduh, kenapa tuh Bu? Kok pengen langsung juga terlibat? Nggak cukup sekedar ya nitip barang aja gitu? Ya Pak, itulah sekali mendayung. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Iya. Iya. Terus Kiri kanan dapat penghasilan. Kiri kanan dapat penghasilan. Kapan rencananya mau dimulai Ibu? Cepatnya. Di mana tuh rencananya nanti tuh? Di toko saya sendiri. Di daerah? Di Geger Kalong. Geger Kalong ya, daerah Bandung Utara. Bandung Utara, sahabat inti. Luar biasa Ibu Lingling ini sudah bantu teman-teman difabel, kemudian sekarang mulai terjun juga ke bisnis ekspedisi bersama MPS. Jadi nanti bisa double sumbernya untuk bisa terus mempekerjakan teman-teman difabel ya, sehingga terus berkembang. Mas Steven, saya mau lanjut nih. Kalau tadi ada peluang buat anak muda, mahasiswa, ibu-ibu, pelajar ya, siapapun untuk terlibat di bisnis ekspedisi, saya mau nanya, apa saja kriterianya yang dibutuhkan, syaratnya? Oke. Untuk syarat sebetulnya nggak banyak. Yang pasti harus punya tempat ya. Pasti punya tempat. Ya, kita untuk tempat menerima customer, menerima paket sebelum didorong ke kita punya gudang. Syarat tempatnya ada? Syarat tempatnya sebetulnya minim-minimnya 2x3 lah. 2x3. Kemudian untuk lokasi kita memang batasi dengan agen MPS lainnya ataupun dengan cabang MPS, gitu ya. Minimal jarak 2 km. Harapannya semoga jadi nggak saling makan marketnya, gitu ya. Iya. Nah, untuk peluang sendiri di Bandung ataupun di luar kota Bandung masih terbuka lebar. Ya. Jadi balik lagi dari siapapun teman-teman yang mungkin masih studi, masih kuliah, ibu rumah tangga gitu ya, ataupun karyawan yang selama ini mungkin dalam kondisi COVID ini dirumahkan sementara, kita sangat welcome, kita sangat terbuka untuk peluang keagenan untuk kemitraan ini. Oke, katakanlah rumahnya misalkan nggak di pinggir jalan, boleh? Nggak di pinggir jalan. Ya artinya agak masuk gang dikit, 2 rumah, 3 rumah gitu. Atau syaratnya mutlak harus di pinggir jalan dan jalannya jalan utama misalkan? Sebetulnya yang terpenting adalah bisa masuk mobil sih. Yang penting bisa masuk mobil? Yes, gitu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau itu di lokasi di dalam perumahan, kembali ke aturan dari perumahan-perumahan masing-masing ya. Oh ya, aturan tentu. yang mengatur
rumah tinggal nggak boleh dipakai untuk tempat usaha gitu ya. Jadi kembali ke aturan di masing-masing perumahan. Iya. Ya dari kami sebetulnya nanti kami akan ada tim surveinya. Persyaratannya nggak terlalu ribet, nggak terlalu rumit ya. Ya, yang penting Ya. aksesnya memadai lah, Betul, kira-kira gitu ya. Betul. Oke. Lalu ini apa namanya, modal selain tempat nggak ada lagi sama sekali? Mungkin kita ada deposit fee. Deposit fee-nya ini senilai 5 juta rupiah. Deposit ya sifatnya ya? Sifatnya deposit. Jadi kapanpun nanti keagenan itu berakhir, dana depositnya akan kita kembalikan. Ya, deposit sifatnya untuk ngikat kerjasama aja ya? Ngikat Betul. kerjasama. Jadi kemudian tempat, deposit fee, kemudian SDM tentunya diperlukan. SDM. Ya. Adalah pasti, misalkan buat timbangan ya nggak? Minimal karena kita di ekspedisi, barang itu mau dinilai harga kirimnya berapa, ongkos kirimnya berapa, harus ditimbang. Pasti harus ditimbang. Ya, Jadi modal yang paling minim-minimnya standby timbangan ya. Standby timbangan. Betul. Jadi hanya dengan bermodalkan timbangan, ada space, siapapun bisa mulai menekuni usaha ini. Betul. Ya kira gitu ya? Betul. Oke. Apa strateginya Mas Steven di masa pandemi ini? Khusus ya, di tantangan di pandemi ini kan kita juga nggak bisa bergerak banyak. Betul. Tapi kalau menunggu saja, menunggu orang datang gitu ya, tentu juga nggak bagus ya, kayak jaga gawang. Nah, apa strateginya? Ya, yang pertama tentunya tadi kita memperbanyak kita punya titik. Ya, titik ini nggak selalu kita harus ekspansi buka cabang, tapi kita juga membuka peluang-peluang kemitraan untuk keagenan. Ya, jadi kita memperbanyak kita punya titik. Nah, untuk agen-agen kita yang baru maupun yang lama, kita selalu reminder ke mereka bahwa kurang pas kalau agen ini hanya pasif jaga tempat atau jaga gawang istilahnya. Kita himbau mereka untuk aktif melakukan kegiatan promosi dan marketing. Ya. Ya, supaya bisa dapat customer, supaya bisa dapat muatan istilahnya kalau di jasa ekspedisi gitu, supaya bisa dapat muatan aktif. Nah, kemudian yang kedua, kita juga coba beberapa layanan atau services yang baru. Seperti kalau sebelumnya kita melayani untuk kiriman kargo, kurir, ya belakangan kita lagi mencoba trial juga dengan salah satu department store di Bandung. Yang mereka mulai melakukan penjualan online via websitenya. Nah, kita di sini berperan untuk melakukan pengantaran dari toko ke customer, city kurir lah, ya seperti yang sekarang banyak berjalan. Jadi kita terus mencoba berinovasi, mencoba peluang-peluang yang baru di bisnis kita, supaya kita juga bisa berkembang, supaya kita juga bisa memberikan kontribusi lebih lah gitu ya Pak. Ya. Ini menarik loh kalau seandainya teman-teman bisa memulainya tidak sendiri. Kalau seandainya idenya begini Pak Steven, kita nih misalkan ada teman-teman Karang Taruna, pengen ini jadi usaha bersama misalnya. Ya kan? Kemudian kita cover satu area, katakanlah satu kecamatan ya. Jadi titik-titiknya kita coupling gitu ya, kita coupling untuk kita bersama, tapi satu keagenan aja boleh. Nah, kembali ke tadi Pak, selama tempat itu dari sisi jarak belum ada agen atau cabang MPS, boleh. Tempatnya memadai, boleh. Oke. Perorangan ataupun kelompok gitu ya, kita welcome. Nah, tapi dalam konteks persaingan ya, misalkan ya persaingan ya, karena ini masa pandemi ini ternyata pemain ekspedisi tumbuh pesat, tentu juga akan ada persaingan yang ketat ya, terutama soal harga misalkan ya. Nah, strategi pricing-nya gimana ini MPS? Sebetulnya kita nggak prefer untuk bersaing banting-bantingan harga ya, karena in the end semuanya akan menderita jadinya ya, semua pemain gitu ya. Kita mengedepankan kita punya service dan layanan, hanya saja memang untuk tujuan-tujuan tertentu seperti misalkan Bandung ke Jakarta, kemudian Cirebon, kemudian Bogor. Kebetulan kami memang sedang ada promo harga khusus. Harga khusus? Ya, jadi kalau kita boleh sampaikan sedikit sharing, kiriman dari Bandung ke Jakarta satu hari sampai itu hanya 7.500 per kilogram. Cuman 7.500 per kilogram? 7.500 per kilogram. Nah ini menarik sih, jadi banyak pelanggan-pelanggan yang sekarang bergabung dengan kita karena promo itu. Iya. Gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan ekspedisi lainnya, ini sangat bersaing harganya ya? Sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Ya, mungkin ditanyanya ke customer-nya langsung. Oke, pasti. Kan kita tadi temanya soal UMKM dan kolaborasinya dengan ekspedisi. Apa nih kira-kira? Kira-kira program khusus yang spesifik untuk para pelaku usaha UMKM. Kalau tadi kan
kita lebih banyak explore soal peluang untuk kalau jadi keagenan. Nah, untuk para pelaku UMKM, apakah ada misalkan program gini, boleh kerjasama sama MPS ambil paket 1 ton misalkan, tapi dicicil. Tapi kalau dia paketnya 1 ton, harganya menjadi lebih murah misalkan. Nah, tapi pemakaiannya bisa mulai dengan ya terserah misalkan 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo gitu. Nah, nanti akumulasinya 1 ton misalkan. Apakah sudah ada ide seperti itu atau belum? Jadi kita berikan sampai dengan omset tertentu, kirim dengan kami, kita berikan cashback lah. Cashback. Ya, gitu ya. Nanti mungkin nominal dan teknisnya Nanti belakangan. Gitu ya.